Selamat siang, saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang dengan berjudul Implementasi Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Akan kita mulai dari hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa pengertian hak asasi manusia antara lain, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dirumuskan oleh John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Sedangkan oleh C. Drover mengatakan bahwa HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap kaya, ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Dan untuk pengertian terakhir diambil dari definisi oleh Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di tengah masyarakat. Sejarah hak asasi manusia. Pada bagian pertama, gerakan hak asasi. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang dimiliki oleh tiap manusia atau disebut dengan natural rights yang melekat dalam diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Pada bagian pertama, Magna Carta, tahun 1215. Magna Carta merupakan piagam perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan. Isinya yaitu memberikan jaminan pada para bangsawan untuk tidak dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan. Jaminan ini diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan pada pemerintahan Inggris. Sejak saat itu, jaminan tersebut berkembang dan menjadi bagian dari konstitusional Inggris. Berikutnya Revolusi Amerika tahun 1776. Kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Berikutnya ada Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis merupakan perlawanan rakyat kepada rajanya sendiri, Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dihasilkan dari revolusi Prancis ini memuat 3 hal, yaitu kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternité. Berikutnya ada teori hak asasi manusia. Pada bagian pertama, teori perjanjian masyarakat tahun 1632 sampai tahun 1704. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua, teori Trias Politica tahun 1688 sampai tahun 1755. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Berikutnya teori kedaulatan rakyat tahun 1712 hingga 1778. Teori yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau ini mengatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak asasi. Dan yang keempat, teori negara hukum tahun 1724 sampai 1904 yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Berikut macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada bagian pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights.
Hak ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, contohnya kebebasan untuk bergerak, bepergian, kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat, kebebasan untuk aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang kedua, hak asasi politik atau politic rights adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Misalnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Untuk yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak menjadi pegawai pemerintahan, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Berikutnya, hak asasi ekonomi, property rights, adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan jual beli, hak mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural rights adalah hak yang untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di peradilan, hak persamaan perlakuan atas penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, social cultural rights, adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih dan mendapat pendidikan, hak mendapatkan pengajaran. Bagian berikutnya, landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Secara normatif, dasar-dasar bagi upaya penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia cukup memadai. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 67 berbunyi, setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 69 ayat 1 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara rinci, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Pada bagian ini membahas mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia telah ada sejak periode sebelum kemerdekaan, yang paling menonjol dengan dibentuknya Indisage Parties, yaitu hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan mendapatkan perlakuan yang sama. Sejak Indonesia berdiri, dalam perundang-undangan RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu dalam konstitusi, undang-undang dasar negara, dalam TAP MPR, dalam undang-undang, dan peraturan pelaksanaan perundang-undangan. Kelebihan peraturan mengenai HAM dalam konstitusi yaitu memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi mengalami proses yang sangat berat dan panjang. Dalam undang-undang, hak asasi manusia diatur dalam berbagai pasal antara lain Pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup, Pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga, Pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, Pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama, Pasal 28F yang mengatur tentang komunikasi dan informasi, dan Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Adapun contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum selesai atau menggantung yaitu pada bagian pertama adalah kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1965 sampai 1966. Dalam peristiwa 30 September tahun 1965,
Sejumlah jenderal dibunuh dalam pemerintahan Orde Baru. Kemudian, pemerintahan menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahan saat itu memerintahkan pembunuhan dan razia besar-besaran terhadap anggota PKI. Komnas HAM memperkirakan sekitar 500.000 hingga 3 juta jiwa warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap PKI selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa ini, Komnas HAM menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Namun, penanganannya lambat. Hingga pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Berikutnya, kasus penembakan misterius atau Petrus, tahun 1982 hingga 1985. Penembakan misterius atau Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar oleh mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang amat tinggi saat itu. Operasi ini meliputi operasi penangkapan, pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi ini, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dengan jumlah 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984 tercatat 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas tertembak. Setahun kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas dan 28 di antaranya tewas tertembak. Korban tembakan misterius ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, depan rumah, atau dibuang di laut, hutan, dan kebun. Berikutnya ada tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 hingga 15 Mei tahun 1998, terjadi kerusuhan masif yang hampir terjadi di seluruh sudut tanah air. Puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan ini Kejaksaan Agung sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputuskan oleh pengadilan militer tahun 1999 sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tarek. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September tahun 2004. Saat itu ia berusia 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial saat menjabat Dewan Kontras, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktivis yang hilang diculik menjadi korban dari tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia atau Kopassus TNI. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar. Namun hingga hari ini, kasus itu hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budiari Priyatno. Poli mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan menuju Amsterdam.
Namun banyak pihak meyakini Polly bukan otak dari pembunuhan tersebut. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Polly malah dibebaskan bersyarat. Berikutnya ada tragedi berdarah Wamena pada tanggal 4 April tahun 2003. Pada Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Polly Pro Justica atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena. Kasus tersebut dilaporkan setelah 9 orang terbunuh. Tragedi itu terjadi pada tanggal 4 April tahun 2003, pukul 1 dini hari waktu Papua. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letto TNI Angkatan Darat Naitupulu dan prajurit Ruben Kana, penjaga gudang senjata. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap para pelaku, aparat TNI Polri diduga melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa sehingga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. Pada pemindahan paksa ini tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang jadi korban perampasan. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Proses hukum atas kasus tersebut hingga kini masih buntu. Terjadi tarik ulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sementara para tersangka terus menikmati hidup dan mendapat kehormatan. Alasan terhambatnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, hambatan dalam penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia salah satunya belum adanya pengadilan HAM ad hoc, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Selain terkendala pengadilan HAM ad hoc, penuntasan kasus juga terkendala bukti